Kita ke sorotan lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik suap dalam bentuk logam mulia emas usai mengusut kasus suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam beberapa kali operasi tangkap tangan, KPK selalu menemukan emas sebagai barang bukti suap. Ini bisa hari ini ada dari 2 tempat gitu ya. Kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo yang seperti itu. Lagi-lagi, logam mulia emas disita KPK sebagai barang bukti praktik suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penyidik menyita logam mulia emas seberat 2,5 kg dan 2,8 kg. Jika dikonversi dalam rupiah, harga emas ini masing-masing bernilai 7,4 miliar rupiah dan 8,3 miliar rupiah. Sebelumnya operasi tangkap tangan pejabat dan pegawai kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara, KPK juga menyita barang bukti logam mulia emas senilai 6,38 miliar rupiah. KPK mencatat ada peningkatan suap menggunakan barang kecil yang bernilai tinggi seperti emas. PLT Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur menyebut, tren harga emas yang terus meninggi menjadi salah satu barang pilihan yang digunakan untuk menyuap pejabat. Beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya, menanjak gitu ya. Walaupun di minggu kemarin setelah hampir mencapai 3 juta sekian per gram gitu ya, kemudian turun lagi ke angka sekitar 2,9 sekian ya. Menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Harga 1 gram emas antam hari ini 6 Februari 2026 tercatat seharga Rp2.856. Sementara harga 10 gram emas mencapai Rp28.110.000. Sebelum tren emas, KPK juga menyebut valuta asing menjadi salah satu alat bukti suap yang sering ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak, KPK menemukan suap dalam bentuk logam mulia emas hingga mencapai 5,3 kg atau setara lebih dari 15 miliar rupiah. Apakah praktik suap dengan emas ini baru saat ini saja dilakukan dan bagaimana pengawasannya? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang. Mas Zainur, sebenarnya praktik menggunakan emas sebagai alat suap ini baru dilakukan atau sebenarnya sudah sering? Ya, sebenarnya dari berbagai kasus korupsi itu sudah ada ya tren menggunakan barang-barang berharga. Kenapa mereka pakai barang berharga termasuk dalam konteks ini adalah emas? Yang pertama untuk menghindari jejak PPATK. Kalau pakai transfer melalui rekening perbankan, maka akan terdeteksi, apalagi ini dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kalau menggunakan uang tunai, ada serial number-nya. Menggunakan falas, maka kemudian money changer juga ada kewajiban untuk keterbukaan informasi. Ada formulir yang harus diisi. Oleh karena itu kemudian para pelaku tindak pidana korupsi untuk mengamankan diri di dalam bertransaksi, mereka banyak menggunakan barang-barang berharga termasuk emas ini. Nah, emas ini kenapa dipilih ya, sekali lagi itu yang pertama untuk menghindari endusan aparat penegak hukum. Yang kedua portable. Emas itu 1 kilo sangat kecil ya Mbak ya. Kalau kita lihat sekarang ya harga emas sangat mahal ya, untuk kemudian menyimpan uang dalam jumlah miliaran rupiah itu cukup dengan beberapa kilo saja. 1 kilo pun barang fisiknya itu sangat kecil sehingga mudah untuk disimpan, diberikan kepada pihak lain, kemudian atau dititipkan, disembunyikan, itu sangat mudah untuk kemudian menggunakan emas itu tadi. Dan yang ketiga, emas ini sekaligus mungkin untuk investasi bagi para koruptor ini ya. Jadi kalau disimpan dalam waktu lama, bentuknya uang tunai itu kan terkena inflasi. Tapi kalau disimpan lama dalam bentuk emas, itu nilainya semakin meningkat.
Berarti Mas Zainur koruptor dalam bisa tanda kutip memanennya emas nanti ini kalau bisa sudah jadi daya pensiun tawar misalnya. juga. Iya betul Mbak. Itu salah satu modus yang ternyata sekarang berkembang gitu ya. Kalau di kasus-kasus sebelumnya, mungkin publik masih ingat ya, ada temuan Kejaksaan Agung 51 kilogram emas di rumah Zarof Rikar, mantan Kabalitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun sudah pensiun, ternyata di rumahnya ada uang tunai 920 miliar dan 51 kilogram emas gitu ya. Nah ini sama gitu ya, karena emas itu ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama, justru nilainya semakin meningkat, semakin bagus. Oleh karena itu, ini harus direspon juga oleh otoritas, termasuk oleh aparat penegak hukum, bagaimana untuk mempersempit ruang transaksi korupsi menggunakan barang-barang berharga, khususnya emas ini. Gitu Mbak. Nah Mas Zainur, kalau misalnya harga emasnya semakin tinggi juga bisa jadi dalam tanda kutip daya tawar, apa yang bisa dilakukan KPK untuk mempersempit kemungkinan emas ini jadi komoditas yang dijadikan bahan suap? Apakah harus ada kerjasama juga dengan pihak-pihak tertentu? Ya, memang kalau yang untuk perbankan sebenarnya relatif selesai ya, karena kan ada PPATK, ada kewajiban deklarasi, ada sistem pengawasan yang berlapis. Demikian juga untuk valuta asing. Namun untuk emas ini nampaknya masih ada di area yang jauh lebih longgar gitu ya. Tidak ada satu otoritas tersendiri yang kemudian melakukan pengawasan terhadap transaksi emas ini. Sehingga mungkin ini memang masih perlu satu respon khusus dari aparat penegak hukum ya. Apakah kemudian transaksi yang bernilai signifikan itu perlu untuk dipantau oleh aparat penegak hukum atau oleh otoritas pemerintah gitu ya. Misalnya transaksi yang nilainya melebihi jumlah tertentu. Nah kalau kita ingat sebenarnya saat ini ada satu rancangan undang-undang yang disebut sebagai rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang cash, uang tunai. Itu tujuannya untuk mempersempit ruang gerak adanya suap menyuap menggunakan uang tunai. Karena kalau melalui transaksi perbankan mereka sudah takut, maka kemudian tunai. Ternyata kalaupun itu RUU pembatasan transaksi uang tunai itu sudah disahkan, masih ada celah lain menggunakan barang-barang berharga. Emas yang nilainya sangat tinggi, cukup beberapa kilo sudah bisa memberikan suap kepada pejabat dengan jumlah yang sangat besar. Atau yang kedua, misalnya ada jam tangan mahal. Satu buah jam tangan itu ada yang nilainya 3 miliar, ada yang 9 miliar. Seperti kemarin waktu ada kerusuhan ya, publik ternyata ada jam tangan nilainya 9 miliar gitu ya. Ini juga perlu untuk kemudian direspon oleh aparat penegak hukum, karena para pelaku tindak pidana korupsi ini ketika mereka bertransaksi sudah semakin pintar untuk berlindung, kemudian mengamankan diri dari deteksi aparat penegak hukum. Yang paling penting menurut saya juga adalah LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kalau di sana tidak ada kepemilikan emas, tetapi ternyata ada transaksi terhadap nilai emas, maka kemudian itu harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Harus jadi rambu-rambu. Ketika celah itu semakin banyak, APH nggak boleh kalah pintar ya, Mas Zainur Rohman. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mas Zainur. Sama-sama.